Apa pelajaran yang pertama? Hanya bergantung kepada Allah. Bergantung kepada istri, mati. Bergantung kepada suami, meninggal. Bergantung kepada harta, binasa. Bergantung kepada kelapa, bergantung kepada ikan, bergantung kepada makhluk. Jangan bergantung kepada manusia. Bergantunglah kepada Dia. Siapa Dia? Qul huwallahu ahad, Allahus. Ini dia. Apa pula bisa? Belum kusebutkan lagi. Pelajaran yang pertama, bahwa Nabi kehilangan. Sebelum Isra Mi'raj itu meninggal istrinya namanya Khadijah. Meninggal pamannya namanya Abu Thalib. Meninggal Khadijah yang selama ini menyelimutinya waktu dia kedinginan, menyabarkannya. Meninggal pamannya yang membelanya. Tak berani Abu Jahal, Abu Lahab mengganggu, karena dia keponakan Abu Thalib. Abu Thalib anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, keturunan Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim alaihi salam. Tapi tempat bergantung itu sekarang patah. Khadijah meninggal, Abu Thalib pun meninggal. Nabi pergi ke Taif, diharap orang Taif akan menyambut. Orang Taif tak menyambut dengan marhaban ya Nurul Aini. Orang Taif tak menyambut dengan marhaban Jaddal Husaini. Orang Taif tak menyambut dengan marhaban ahlan wa sahlan. Mereka sambut dengan caci maki, hinaan, lemparan batu dan kotoran. Apa pelajaran yang pertama? Hanya bergantung kepada Allah. Bergantung kepada istri, mati. Bergantung kepada suami, meninggal. Bergantung kepada harta, binasa. Bergantung kepada kelapa, bergantung kepada ikan, bergantung kepada makhluk. Jangan bergantung kepada manusia. Bergantunglah kepada Dia. Siapa Dia? Qul huwallahu ahad, Allahus. Ini dia. Ini bukan Allah, ini hamba Allah. Maka bergantunglah kepada Allah. Berat ujian hidup, Allah maha besar. Angkat kedua tangan, Allahu Akbar. Berat hidup saya ini Pak Ustadz. Saya lahir sebagai anak yatim, ayah tak ada, tak lama emak meninggal. Saya dibesarkan di panti asuhan. Habis itu menikah, dapat pula suami genderuwo hantu. Lahir anak-anak pun ikut bapaknya tuyul pula Pak Ustadz. Kemanalah saya mengadu? Tidak ada tempat mengadu selain kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bersandar ke batang kayu akan tumbang. Bersandar ke manusia, hari ini jadi kawan, besok jadi lawan. Bersandarlah kepada Dia. Siapa Dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bersandar kepada kawan-kawan akan mengantuk, akan letih, akan lesu, akan loyo. Bersandar kepada Dia. Siapa Dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia maha kuasa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tak ada yang bisa menolong kecuali Dia. Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Dia maha tahu apa yang ada dalam hatiku, dalam pikiranku. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yu'ituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaannya? Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uluhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itulah mengapa kita disuruh membaca ayat kursi saat takut diganggu hantu, jembalang tanah, setan, nyi blorong, sundil bolong, suster ngesot, mak lampir. Semuanya kita bacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bergantung kepada Allah. Ini pelajaran yang pertama. Malam tadi kami cemas. Kenapa? Nampaknya dingin, hujan lebat. Pagi tadi kami keluar,
gelap, mendung. Macam manalah nanti kalau hujan? Rupanya orang kampung baru hanya berlindung kepada Allah. Jangan-jangan ini pakai pawang nih. Tidak Pak Ustadz, kami hanya meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, berharap kepada Allah. Andai turun hujan, hujan pun menjadi rahmat, insya Allah tumbuh tanam-tanaman. Andai panas, bisa pula disetting siang ini, panasnya tak terlalu panas, redup-redup saja, mendung tak berarti hujan. Tapi perasaan Ustaz Somad macam mana selama di Kampung Baru? Perasaan saya di Kampung Baru nih ya panas lah. Kenapa panas? Baju sampai 3 lapis ya. 1 lapis singlet dalam, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis. Mau tak dipasang dianggap tak hormat sama orang Kampung Baru, apa salah dipakai? Kepanasan yang penting gaya. Mudah nanti kalau mau nengok video Ustaz Somad. Kami setiap nengok ceramah Ustaz Somad di YouTube, baju putih celana hitam, baju putih celana hitam. Kapan Ustaz ganti baju? Ganti baju ketika tausiah di Kampung Baru Concong. Mudah aja nengoknya nanti. Yang mana video waktu di Concong itu? Tak perlu tengok judulnya, tak perlu tengok tanggalnya. Asal nampak pakai tanjak, pakai sorban panjang macam film India, nampak pakai baju kuning, dapat dipastikan itu adalah video di Concong. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir Allahu Akbar? Biasa manusia ini kalau dipuji mulai mengembang lubang hidungnya. Kalau udah terasa dia agak-agak kembang, cepat pegang Allahu Akbar. Mana tahu ibu dipuji nanti, cantik kali anaknya. Anak siapa? Allahu Akbar. Cepat balikkan ke Allah. Karena kalau kita tidak balikkan ke Allah, datang setan melalui tatapan mata. Nama penyakitnya ain. Penyakit ain bangkit dari kekaguman. Cepat balikkan kepada Allah. Ini rumah siapa? Alhamdulillah, titipan dari Allah. Ini mobil siapa? Alhamdulillah, ini titipan dari Dialer, baru bayar DP. Ini siapa? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Jangan kita sendiri. Ini anak ibu. Iya, cantik kali. Siapa dulu mamanya? Balikkan kepada Allah. Makanya awal ayat Isra Mi'raj yang dibaca Qari'ah kita tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ayat yang ketiga, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhanallah, Maha suci Allah. Apapun yang terjadi katakan Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Daripada merepet tak tentu arah macam pompong rusak. Kau sudah lain tak balik, baru kalau tahu kita nomor nikah sama kau dulu. Memangnya kalau merepet datang rezeki, pulang suami, dia sudah berusaha, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tunggang langgang lintang kukang, tak dapat apa-apa, pulang dia. Dek, mohon maaf, nggak ada apa-apa, dek. Ibu bilang, Subhanallah walhamdulillah. Nanti pas jam 12 dia nanya, apa makan siang kita, dek? Subhanallah, kau jangan marah. Kok marah, ku campakkan kau ke laut. Betul, Bu? Oh, betul kata ibu nih. Marah tidak menyelesaikan masalah, mengamuk tak menyelesaikan masalah. Ambil wudhu kalau kebetulan pagi sholat duha. Usolli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Masalah ini besar, engkau maha besar. Allahu Akbar. Tapi utang ini besar Pak Ustadz. Allah maha besar. Allahu Akbar. Gimana caranya Pak Ustadz? Asal nampak dia udah mau dekat datang, segera sholat duha. Assalamualaikum Bu, kapan dibayar? Allahu Akbar. Panjang buat. Ayat pertama Yasin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
Yang terlilit utang dibukakan Allah pintu rezekinya. Wah, banyak juga yang berutang. Katanya Pak Ustadz kalau kita sholat duha utang kita dilunaskan. Katanya kalau kita baca surat Al-Waqiah kita dibantu bayar utang. Ini memahaminya dengan rasional. Kalau sholat duha berarti dia bangun pagi, semangat, mandi, setelah itu berusaha. Bukan berarti setelah sholat duha tarik selimut. Pas ditanya, kau tak berusaha? Hutang dilunaskan Allah. Kata tukang kredit, memang dilunaskan Allah, tapi kau kudu selesaikan juga, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama dari Isra Mi'raj, hanya bergantung kepada Allah. Saya Pak Ustadz lahir sebagai anak yatim, harta warisan tak ada. Jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Hai anak-anak muda yang anak orang kaya, kebun kelapanya sejauh mata memandang, speedboatnya ada 5, duitnya banyak. Jangan berharap pada yang ada. Hai anak yatim yang susah, tak ada ayah, tak ada ibu, jangan putus harap pada yang tak ada. Karena Allah Maha Kuasa mengadakan yang tak ada, Allah juga kuasa membuat yang ada menjadi tak ada. Betul? Pusing kepala kami mendengar ceramah Ustaz ini. Ada tak ada, ada tak ada, ada tak ada. Yang ada ini bisa menjadi tak ada, yang tak ada bisa menjadi ada. Sulitkah bagi Allah? Tidak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Makanya salat itu penyerahan diri kepada Allah. Allahu Akbar. Kau besar Abdul Somad, kau besar Pak Camat, kau besar Pak Polisi, kau besar Pak Tentara, kau besar Pak DPR. Allahu Akbar kabira. Kau dipuji-puji orang Ustaz Somad, nama kau dibuat sampai semeter, 2 baris. Walhamdulillahi katsira. Yang dipuji itu hanya Allah. Kau suci Abdul Somad, yang suci hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku tidak sedang menghadap ke direktur, tidak menghadap ke pejabat, tidak menghadap ke orang kaya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama. Lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal. Aku tak syirik, aku tak kedukun, aku tak menyembah hantu, aku tak menyembah setan, aku hanya menyembah Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Semuanya kuserahkan pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Inilah yang ditanamkan dalam sholat itu. Dalam iftitah itu ada perenungannya. Ini sekarang banyak orang iftitah tak sempat merenung. Allahu Akbar. Macam dapat gorengan panas. Ada mulutnya tak bergerak sama sekali. Allahu Akbar. Mulut tak bergerak, tak membaca sama sekali. Iftitah, Fatihah, ayat, satu napas. Macam speedboat dari Pulau Burung ke Kampung Baru tadi. Tadi itu Masya Allah, saya tertidur. Begitu bangun sampai. Dalam mimpi tidur tuh banyak jalan yang belum beraspal nih. Rupanya di air rupanya. Allahu Akbar. Terbangun, masih nampak lagi sebelah kiri Pak Wahid. Alhamdulillah. Terbangun, masih nampak di depan Ustadz Junaidi. Alhamdulillah. Sampai masanya nanti terbangun gelap, tiba-tiba terdengar marabbuka. Ibu kalau masih terbangun nanti malam terbuka nampak suami. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Suami yang tak bangun-bangun, bangunkan dia. Marabbuka. Yang pertama pelajaran Isra Mi'raj adalah hanya berserah kepada Allah.